Perkenalkan, nama saya Fadila Permatasari, kelas semester 2 PGB, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampunya Bapak Hotua Samuel SPD MSI, dengan topik sistem penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Pengertian penjualan menurut Mulyadi, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan dan pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnadi 9, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem akuntansi dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam. Yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya. Terdiri dari tembusan kredit, surat pengakuan, surat jual, slip pembungkus, tembusan gedung, arsip pengandalian pengiriman, arsip indeks silang. Yang kedua, faktur dan tembusannya yaitu terdiri dari tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, tembusan wiraniaga. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debitur. Yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian inflasi setiap catatan persediaan. Kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Yang kelima, jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Fungsi-fungsi terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi Unit Organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan kredit dan macam. Yang pertama, fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengirim order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi gedung atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyediakan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi penagihan bagian penagihan.
Fungsi ini bertanggung jawab membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan. Fungsi akuntansi atau bagian akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Jaringan prosedur yang membantu setiap penjualan kredit. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjual menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Prosedur persetujuan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengirim. Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi menagihkan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi didistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode tertentu. Unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembelian diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Persetujuan pembelian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membuka tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan order pengiriman. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara mendatangani dan mengumumkan cap surat kirim pada kopi surat order pengiriman. Di penerima penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengakuan barang, dan potongan penjualan barang berada di tangan Direktur Pemesanan pemasaran dengan penerbitan surat keputusan dengan hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membuka tanda tangan pada faktur penjualan, pencatatan ke dalam kartu piutang, dan ke dalam jurnal penjualan.
jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk dan memo kredit. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Praktik sehat surat order pengiriman bernomor urut tercatat dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Fungsi penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Secara fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Secara periode diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Transaksi penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. 3. Transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang dicatat dalam jurnal umum. Cara media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. 1. Media disertai mengurut artikel sebelum diposting satu persatu ke dalam kartu piutang dan kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang, kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Media diposting dalam kartu piutang sesuai dengan utang pada waktu diterima dari bagian penagihan. Pernyataan piutang. Formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rincian. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. Pernyataan saldo akhir bulan. Pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kemudian debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatan jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, kemudian debit dan kredit selama bulan beserta penjelasan rincian transaksi dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Sedemikian dan terima kasih. Dari penjelasan topik 9, tunggu penjelasan topik-topik selanjutnya di topik 10 di minggu depan.